Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan buat kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, hidayah, mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama ketemu di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap mudah-mudahan semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan ganjarannya dan jadi sebab kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kita seputar fikih ibadah. Kemarin di pertemuan kita yang terakhir kita sudah selesai membahas soal mandi wajib, ya, cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Nah, kemudian kita juga sudah jelaskan apa saja yang menjadikan orang itu bisa berhadas besar. Kita juga sudah jelaskan gimana tata cara mandi wajib dan lain sebagainya. Nah, dan malam hari ini insya Allah kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang juga enggak kalah penting dan banyak pertanyaan di bab ini biasanya, ya. Nah, yaitu pembahasan kita malam ini mengenai najis dan tata cara menghilangkan najis. Najis ini sebetulnya ya dibilang susah juga enggak susah sebetulnya, tapi dibilang gampang ya enggak terlalu gampang juga. Tapi intinya kalau kita bisa fokus, kita bisa benar-benar ngerti, insya Allah najis-najis ini jadi hal yang enggak bikin kita was-was lagi. Nah, biasanya orang itu di antaranya ya, yang orang itu banyak kena was-was itu di pembahasan mengenai najis ini. Nah, kita harus tahu dulu bahwa tidak semua hal yang kotor itu berarti najis. Kalau ya, tidak semua hal yang kotor berarti hal itu najis. Contoh, anggap sekarang hujan misalnya, jangan sekarang, kemarin, sekarang hujan bisa pulang nanti. Anggap kemarin hujan misalnya, terus ada genangan air atau ada lumpur misalnya di jalan. Kemudian lumpur itu kena ke baju kita. Sekarang baju kita jadi kotor. Lumpur itu atau air yang kotor, air genangan yang kotor itu najis atau enggak? Enggak, dia kotor tapi dia tidak najis. Contoh misalnya, maaf ini contoh aja, ingus. Ingus itu kotor enggak? Kotor, kita jijik sama ingus. Tapi ingus itu najis atau enggak? Enggak. Ya. Nah, berarti tidak semua yang kotor, tidak semua yang menjijikkan itu najis. Itu yang pertama harus kita ketahui dulu. Satu. Dua, najis itu harus yakin. Kalau kita ragu, ini najis atau enggak, ragu kan berarti enggak najis. Misal ya, saya lewat di depan rumah nih. Tiba-tiba ada orang nyiram air dari dalam rumah. Air itu kena ke baju saya. Saya tahu enggak ini najis atau enggak? Enggak tahu kan? Berarti kan saya enggak yakin ini najis atau enggak. Berarti enggak najis. Contoh yang agak lebih ekstrim sedikit. Kita melakukan perjalanan di tengah jalan, pengen buang air kecil. Masuk kamar mandi di SPBU misalnya. Ini kamar mandinya najis apa suci ya? Kita kan orang paling banyak was-was najis itu di kamar mandi. Ini kamar mandi ini najis atau suci ya? Kita berarti kalau punya pertanyaan gitu, berarti kita yakin nggak itu najis atau enggak? Nggak yakin kan? Nah, ketika kita nggak yakin, ini najis atau enggak? Berarti enggak.
Tuh. Jadi kesimpulannya najis itu harus yakin. Harus yakin najis itu. Ketika nggak yakin berarti statusnya bukan najis. Jadi sebetulnya kalau tahu itu aja sebetulnya udah bisa selamat dari banyak was-was kita ya. Karena was-was itu rata-rata pasti nggak yakin, makanya jadi was-was. Kalau yang terang-terangan najis nggak pakai was-was kita. Nah, was-was itu kan di sesuatu yang belum jelas, makanya kita bisa was-was. Padahal sekali lagi, najis itu harus yakin. Ketika kita ragu, berarti bendanya itu tidak najis. Jelas ya? Nah, sekarang najis itu dibagi 3. Sebetulnya najis itu bisa dibagi dari banyak sudut pandang sebetulnya, tapi kita ambil yang gampang aja lah. Kita nggak mau yang terlalu. Najis itu dibagi 3. Ada najis berat, ada najis ringan, ada najis pertengahan, atau najis sedang kalau orang desa. Ini dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan cara membersihkannya. Jadi najis berat itu karena cara membersihkannya repot. Makanya namanya najis berat. Ada namanya najis ringan. Kenapa namanya ringan? Karena mencucikannya gampang. Makanya namanya najis ringan. Ada najis yang pertengahan, yang sedang. Kenapa? Karena cara membersihkannya dibilang gampang banget ya enggak. Dibilang susah banget juga enggak. Tengah-tengah aja. Nah, ini yang mau kita bahas nanti najis. Kita mau bahas mulai dari sini ya. Ya, kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas yang pertama yaitu najis berat. Sekali lagi, najisnya dikatakan berat karena cara menyucikannya yang agak susah. Makanya dinamakan berat. Apa sih najis berat itu? Najis berat itu najis yang bersumber dari anjing, babi, sekeluarga. Nah, ya, najis berat itu najis yang bersumber dari anjing, babi, sekeluarga. Sekeluarga itu gini, ada anjing nikah sama babi, punya anak. Ini misal aja ya, wallahu a'lam terjadi apa enggak nih anjing nikah sama. Anjing nikah sama babi, punya anak. Anaknya najis atau enggak? Najis. Kenapa? Sekeluarga ini kan, bapaknya najis, ibunya najis. Atau anjing nikah sama kambing misalnya, punya anak, anaknya bentuknya kambing lagi, rupanya mirip ibunya ini. Nah, ini sekarang anaknya, ini najis atau enggak? Najis. Kenapa? Bapaknya najis. Kan bapaknya anjing tadi. Akhirnya masih satu keluarga. Nah, najis berat itu pokoknya najis yang bersumber dari anjing, babi, sekeluarga. Anak keturunannya semuanya najis. Misalnya na'udzubillah. Anjing kawin sama orang misalnya. Punya anak lagi. Anaknya najis atau enggak? Najis. Kenapa? Karena nasabnya bersambung ke anjing atau babi tadi. Na'udzubillah. Tidak ada lagi insyaallah ya. Nah, najis berat itu aja. Selain itu bukan najis berat. Nah, jadi najis berat, sekali lagi najis yang bersumber dari anjing, babi, sekeluarga. Ya. Nah, anjing sama babi yang najis itu apanya? Semuanya. Liurnya najis, badannya, bulu-bulunya juga najis, kecuali kalau tangan kita kering, badannya dia kering. Misalnya tangan saya kering, terus ada anjing, saya elus anjingnya, ternyata anjingnya badannya juga kering, nggak najis. Karena kering sama kering itu tidak menularkan najis. Nah, tapi semua yang ada di badannya anjing itu aslinya najis. Ya, kotorannya, liurnya, misalnya ada basah-basah di sekitar hidungnya, semuanya najis. Babi juga semuanya najis. Jadi bukan hanya liurnya yang najis. Nah, sebagian orang menganggap yang najis dari anjing atau babi itu adalah liurnya aja. Selain liurnya nggak najis. Justru kebalik berpikirnya. Berpikirnya itu kalau liurnya aja najis, yang lain juga ikut najis. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah melakukan penelitian. Menurut Imam Syafi'i bagian paling bersih
di badannya anjing itu mulutnya. Jadi mulutnya itu adalah bagian paling bersih di badannya anjing. Nah kalau bagian paling bersihnya aja najis, apalagi bagian yang lain. Jelas ya? Nah, intinya anjing dari ujung kepala sampai ujung kaki, babi dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya najis. Zahiran wa batinan semuanya najis semua. Ya, dan anak keturunan. Gimana sekarang kalau seandainya ada orang terkena najis berat ini atau najis mughalladhah ini? Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya adalah yang pertama, kalau ada bekasnya itu dihilangkan dulu. Misal, kenanya di baju, masih ada air liurnya di baju itu, berarti air liurnya dihilangkan dulu. Kemudian tempat yang terkena najis tadi disiram dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dari 7 itu, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi dari 7, yang 6 air semua, yang 1 air campur tanah. Gimana caranya nyampur tanahnya? Terserah. Mau tanah ditaruh di sini terus disiram air boleh. Mau air dulu setelah itu dikasih tanah juga boleh. Mau air sama tanah dicampur dulu sampai airnya jadi keruh baru disiramkan juga boleh. Dan itu hanya 1 kali aja ya. Yang nyampur pakai tanah cuma 1 kali. Basuh airnya 7 kali. Dari 7 ini yang 1 dicampur dengan tanah. Di basuhan yang nomor berapa? Terserah. Nomor 1 boleh, nomor 3 boleh, nomor 6 boleh, nomor 7 boleh. Nah, cuman saran dari para ulama, nyampur tanahnya di basuhan yang pertama. Kenapa? Supaya basuhan yang setelahnya juga sekaligus membersihkan sisa tanahnya itu. Umpama campur tanahnya di basuhan yang terakhir, nah berarti kotor tanah dong nanti bajunya. Tetap aja kita harus ngambil air lagi untuk bersihkan tanahnya. Makanya kalau saran aja ini ya, saran dari para ulama, nyampur tanahnya di basuhan yang pertama. Supaya basuhan kedua sampai ke-7 sekaligus membersihkan sisa-sisa tanah di badan yang terkena najis itu. Ya, itu. Nah, kenapa dinamakan najis berat? Karena nyucinya susah tadi ya. Harus basuhnya 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Dari situ makanya namanya najis mughalladhah atau najis yang berat. Karena menyucikannya agak repot. Itu aja. Najis berat cuman itu tuh. Najis anjing babi sekeluarga, pokoknya anjing babi sekeluarga dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya najis. Kalau kita kena anjing babi liurnya kah atau apanya kah, cara membersihkannya, hilangkan dulu zat najisnya, kemudian dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nyampur tanahnya boleh di basuhan yang keberapapun, tapi sebaiknya dicampurnya di basuhan yang pertama. Jelas ya? Sampai sini insya Allah jelas ya. Kemudian ada lagi yang namanya najis ringan. Nah, najis ringan ini juga cuma 1. Kalau tadi najis mughalladhah kan juga cuma 1 najis berat, anjing babi sekeluarga. Najis ringan ini juga cuma 1. Apa? Yang pertama, kencing. Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru mengkonsumsi susu sebagai makanan pokok. Kalau ini ya, najis ringan itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi belum lebih dari 2 tahun dan belum makan apapun sebagai makanan pokok selain susu. Ini kalau memenuhi syarat ini, ada bayi laki-laki umurnya belum sampai 2 tahun, belum makan apapun selain susu, dia kencing kena ke baju kita. Nah, cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dihilangkan dulu zat najisnya. Setelah itu cukup diperciki air. Perciki air sampai area yang kena najis itu semuanya tertutup
air, selesai. Jadi nggak harus disiram, nggak harus disiram. Tapi perhatikan syaratnya tadi ya. Najis ringan itu cuman itu aja, kencing. Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun untuk makanan pokok selain susu. Berarti kalau ada kencing dari bayi laki-laki umurnya 2,5 tahun dan masih minum susu, najis ringan atau bukan? Bukan. Umurnya 2,5 tahun. Nah, tak ulangi ya, tak ulangi. Ini banyak tebak-tebakan dari kemarin ya, tebak-tebakan. Tak ulangi. Najis ringan itu adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun sebagai makanan pokok selain susu. Berarti kalau ada bayi laki-laki belum makan apapun selain susu, kencing tapi umurnya 2,5 tahun, najis ringan atau bukan? Bukan. Karena najis ringan harus usianya di bawah 2 tahun. Tak kasih tebakan lagi. Ada bayi perempuan belum makan apapun selain susu, usianya 1 tahun, najis ringan atau bukan? Bukan, karena bayinya yang kencing perempuan. Ya. Ulangi. Najis ringan itu kencing bayi laki-laki, umurnya belum 2 tahun, belum makan apapun sebagai makanan pokok selain susu. Kalau ada bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun, minumnya baru susu sebagai makanan pokok, tapi yang kena baju kita itu dia buang air besar, najis ringan atau bukan ini? Bukan, karena najis ringan itu cuman kan kencing. Jelas ya? Najis ringan itu, tak ulangi sampai apa pokoknya. Najis ringan itu kencing bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun dan belum makan apapun sebagai makanan pokok selain susu. Ya, sekarang tak kasih tebakan lagi. Ada bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun, kencing tapi sakit, jadi lagi minum obat. Najisnya ini, kencingnya najis ringan atau bukan? Najis ringan atau bukan ini? Waktu coba ada hadiahnya enak ini ya. Ini kayak kuis ini. Bayi laki-laki kencing, usianya belum 2 tahun, tapi sekarang lagi sakit, jadi minum obat dia. Ya, kencingnya ini najis ringan atau bukan? Ringan ya. Kenapa najisnya ringan? Kan minum obat dia. Nah, obatnya kan bukan makanan pokok. Maksud makanan pokoknya obat. Nah, obat kan karena dia sakit, begitu dia sembuh kan nggak minum lagi kan? Nah, berarti obat itu bukan makanan pokok, nggak masalah. Bayi umur 2 tahun, kurang dari 2 tahun, laki-laki kencing, tapi sudah MPASI. Ini MPASI bahasa puskesmas banget ya. MPASI paham tapi ya? Nah, sudah MPASI dia, artinya dia sudah makan sesuatu selain susu sebagai makanan pokok. Ini kencing ini. Nah, kencingnya najis ringan atau bukan? Bukan, karena dia sekarang udah makan makanan lain selain ASI untuk makanan pokok. Jelas ya? Nah, kencing ini, si najis ringan ini, cara menyucikannya cukup diperciki air, tapi semua area yang kena kencing itu harus kena air semuanya. Jadi misalnya kencingnya segini kencingnya. Nah ini berarti segini semuanya nanti harus kena diperciki air, harus tertutup dengan air. Nggak harus disiram, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih gampang ya siram aja, udah selesai gitu loh. Tidak mercik-mercik nanti itu repot, siram aja. Jelas ya? Nah berarti sekali lagi, Ustadz kenapa kok cuman kencingnya anak laki, kenapa kencingnya anak perempuan kok enggak? Nah ini ulama ngasih jawaban macam-macam.
Ada ulama bilang gini, iya karena anak laki itu lebih banyak atau lebih sering diajak keluar. Misalnya bapaknya datang majelis taklim, yang sering dibawa itu anak laki misalnya. Yang anak perempuan di rumah sama ibunya. Jadi supaya tidak repot, cara menyucikannya juga sama syariat itu dipermudah. Nah, ada yang bilang gini, enggak, karena bahasa gampangnya. Jadi karena kencingnya anak laki sama kencingnya anak perempuan itu juga kandungannya berbeda. Jadi kalau kita memperhatikan kencingnya anak perempuan itu kadang baunya lebih tajam daripada kencingnya anak laki. Nah, dari situ berarti kan ada perbedaan juga dari sisi kandungan kencingnya itu. Makanya dari situ hukumnya juga berbeda dan lain sebagainya, macam-macam jawabannya. Nah, tapi tak kira mungkin sudah kita kencingnya mau anak laki anak perempuan sekarang disiram-siram aja mungkin ya, karena seperti kita perlakukan seperti najis pada umumnya. Selain dua ini, selain najisnya anjing babi sekeluarga, selain najis kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun selain susu sebagai makanan pokok, ini namanya najis sedang. Najis kencing laki, anak laki tadi namanya najis ringan, itu wajar yang najis ringan. Najis berat, cuman anjing babi sekeluarga, selebihnya namanya najis ringan, najis sedang atau najis pertengahan. Gimana caranya menyucikan najis pertengahan ini? Menyucikan najis pertengahan itu tinggal dihilangkan najisnya, setelah itu siram air, selesai. Ya, gampang kan? Gampang menyucikan najis itu, gampang, tidak susah. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan gini, apa berarti misalnya najis sedang ini? Misalnya, nanti kita sebutkan juga beberapa contohnya. Misalnya, kencing. Dari kencing bayi perempuan. Berarti itu najis sedang, najis ringan apa najis berat? Sedang berat. Muntah. Najis ringan, najis sedang, najis berat? Sedang. Kotoran hewan. Najis ringan, sedang apa berat ini? Sedang. Pokoknya semua selain yang tadi kita sebut, berarti semuanya masuknya najis sedang. Nah, najis itu kadang ada yang masih kelihatan najisnya, ada yang udah nggak kelihatan. Gini, tak sederhanakan aja, biar nggak bingung ya. Ini akhirnya dari sini semua dianggap najis malahan. Bukan yang nggak was-was, malah tambah was-was. Gini. Najis itu punya 3 sifat. Najis itu ada rasanya, ada baunya, dan ada warnanya. Ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Nah, ketika menyucikan najis, 3 ini harus hilang. Warnanya, rasanya, baunya. Tapi tidak usah dirasain loh ya. Tuh, jangan terus. Ini saya mau ngecek ini udah suci apa belum, terus dirasai tempat yang kena najis. Tidak usah. Kira-kira aja, kira-kira. Semuanya pakai kira-kira. Nah, ada kalanya najis itu masih memiliki 3 sifat ini semuanya. Misal kita jalan naik motor, tiba-tiba ada burung buang air di atas, kena baju kita, plek. Ini sekarang kan kelihatan najisnya kan. Walaupun kita hilangkan kotorannya itu kan basahnya masih ada, baunya masih ada. Berarti kan kita tahu persis bahwa di sini ada najis. Ada najis-najis yang udah nggak kelihatan. Misal kita keluar kena kotoran burung tadi, terus kita hilangkan gitu aja. Habis itu kita naik motor, muter ke sana ke sini aktivitas. Ternyata sampai di rumah sudah kering, sudah hilang. Jadi gitu. Tadi ini saya kena kotoran hewan kok di sini kok. Ini saya lihat kok sudah nggak ada, tapi hukumnya tetap najis. Gitu. Walaupun kita lihat itu sudah nggak ada, kita cium sudah nggak ada baunya, sudah nggak ada bekasnya, tapi hukumnya tetap najis. Kenapa hukumnya tetap najis? Kan belum disucikan. Nah, cara menyucikan itu cuman pakai air. Di dalam mazhab kita cuman pakai air. Nah, ini udah kena air belum tadi? Belum.
Berarti walaupun tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada bekasnya, tetap hukumnya masih najis. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, menyucikan benda yang terkena najis, tapi sudah tidak ada sifat-sifat tadi, itu benar-benar cukup disiram air, selesai. Selesai. Tangan saya kena najis di sini, misalnya ya. Ini tangan kena najis di sini. Ini tapi sekarang kalau dicium sudah tidak ada baunya, kira-kira sudah tidak ada rasanya, kan sudah nggak ada zat najisnya, sudah nggak ada benda najisnya, sudah nggak ada bekasnya. Tapi ini hukumnya kan masih tetap najis. Cara menyucikannya gimana? Buka keran, taruh jarinya, airnya ngalir, selesai. Jangan mandi loh, nggak harus mandi loh ya. Ini bukan hadas besar, ini najis ini. Tinggal ini selesai. Baju saya di sini, di ujung ini kena najisnya, nggak usah dicuci semua bajunya. Ini yang waktu itu di sini ada najisnya, sucikan, hilangkan, kasih air, selesai. Nggak usah dicuci semua baju. Jelas ya? Nah, kalau yang repot, yang agak repot itu adalah menghilangkan najis yang masih ada rasanya, warnanya atau baunya. Kenapa? Ini soalnya ketika disucikan semuanya harus hilang. Saya kena kotoran hewan di sini masih basah lagi. Jadi baunya masih ada. Kalau diincipi ya rasanya masih ada, tapi tidak usah ya. Tidak usah diincipi, tidak usah. Tidak usah penasaran sama rasanya. Tidak enak, saya kasih tahu dari sini. Ini kalau diincipi kira-kira masih ada rasanya ini. Kalau dicium, waduh masih bau juga lagi. Sekarang saya mau sucikan. Gimana cara sucikannya? Ambil tisu. Ambil tisu. Yang masih ada di sini dibersihkan dulu. Bersihkan. Baru setelah itu disiram pakai air. Ustadz, sudah saya siram air. Ternyata masih ada baunya. Siram lagi. Tambahi sabun. Tambahi sabun. Siram. Ustadz, sudah saya tambahi sabun. Saya siram air lagi. Masih tetap bau, kasih sabun sambil dikucek. Bagian itunya aja. Ini misalnya airnya di sini, kan ya. Gini aja. Gini, ini ada sabunnya sambil dikucek-kucek. Gitu. Ternyata setelah pakai sabun, udah dikucek-kucek, masih bau. Warna udah nggak ada. Rasa perkiraan juga sudah nggak ada. Sisa warnanya aja, sisa baunya aja. Kalau cuma tersisa baunya aja, sudah dianggap suci. Nah, aman lah. Enak. Jadi kalau setelah kita berusaha menghilangkan najis, pakai air udah, rasanya, warnanya tidak hilang. Atau baunya tidak hilang. Kita kasih lagi pakai sabun. Ternyata warna atau baunya tidak hilang. Kita tambah lagi air, sabun sambil kita sikat atau sambil kita kucek. Ternyata warna atau baunya tetap tidak hilang. Ini sekarang dianggap suci. Sudah. Selesai. Nah, yang bermasalah kalau yang tersisa itu rasanya. Kalau yang tersisa itu masih ada rasanya, menurut perkiraan kita ya, ini kayaknya rasanya mungkin masih ada. Nah, itu harus diusahakan terus. Kalau kira-kira ini sudah tidak bisa lagi. Kalau mau suci harus saya potong baju saya. Jangan dipotong. Ini compang-camping semua bajunya. Biarkan aja. Ini najis yang dimaafkan. Dimaafkan itu artinya kalau kita sholat sah tetap sholatnya. Nanti kapan waktu ternyata ada zat yang bisa membersihkan itu. Ada penemuan sabun cuci baru yang bisa menghilangkan rasanya ini. Tinggal dicuci lagi, selesai. Kalau itu yang tersisa rasanya. Tapi kalau yang tersisa warna atau baunya, yang penting kita coba sikat pakai sabun. Kalau nggak hilang, dianggap suci. Apa bedanya? Kenapa kok kalau yang tersisa warna atau bau, atau loh ya, bukan dan, warna atau bau, kok dianggap suci? Tapi kalau yang tersisa rasanya kok nggak dianggap suci? Kenapa? Karena kalau masih ada rasanya, berarti sebenarnya masih ada najisnya. Saya kasih contoh. Kita makan pecel umpamanya. Kita makan pecel. Setelah kita cuci tangan,
kita cium masih bau pecel tangan kita. Tapi kalau kita jilat, nggak ada rasa pecelnya. Berarti masih ada bumbu pecelnya nggak sih? Tidak ada. Kapan kita ngerasakan pecel? Ya kalau masih ada bumbunya, kan itu. Ini sekarang cuma baunya aja, tapi kalau dirasakan udah nggak ada rasanya. Berarti udah nggak ada pecelnya. Atau kita makan nasi kuning, kita makan pakai tangan, udah cuci pakai sabun, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, tapi tangannya kuning-kuning semua. Habis makan nasi kuning, kalau dijilat nggak ada nasi kuningnya sudah, nggak ada rasanya. Berarti ini kan tinggal warnanya aja, tapi sudah nggak ada nasi kuningnya. Beda ceritanya kalau masih ada rasanya. Saya makan pecel, udah cuci tangan, bau nggak ada, warna aman. Tapi pas saya jilat tangan masih ada rasa pecelnya. Berarti di tangan saya masih ada tersisa bumbu pecel, kan gitu. Najis juga sama. Kalau yang tersisa dari najis itu cuma warnanya aja atau baunya aja, dianggap suci setelah kita berusaha tadi. Kenapa? Karena adanya warna atau bau tidak berarti najisnya masih ada. Tapi kalau yang tersisa itu rasanya ada rasa karena masih ada yang tersisa. Berarti. Paham ya? Nanti kalau itu sudah dibersihkan semua, terus cara membersihkannya yang normal ya tinggal disiram pakai air. Benar. Jadi nggak harus yang gimana-gimana. Semudah itu aja. Ya, semudah itu. Itu selesai najis. Apalagi najis. Itu doang, Pak. Gampang apa susah? Gampang. Gak ada yang susah najis. Jadi kenapa selama ini kita kok susah? Nanti biasanya yang jadi pertanyaan itu mesin cuci. Nah, kalau misalnya saya di rumah ini punya anak kecilnya masih ngompol misalnya. Kadang ngompol di bajunya, sekarang saya mau cuci bajunya anak saya di mesin cuci bareng-bareng. Gimana nasibnya baju yang lain? Kan banyak pertanyaan gitu. Gini, kalau mau cara yang aman itu dipisah. Kalau mau yang aman ya, hujan betul ya? Oh enggak, tak pikir hujan betul jadi omongannya. Kalau mau cara yang aman, bajunya yang kena ompol dibersihkan sendiri. Kalau mau yang aman. Jangan dicampur sama baju-baju yang suci. Mau agak repot dikit, baju yang kena ompol ini dialiri air dulu sampai baunya dan lain-lain tadi itu semuanya hilang. Nanti nyuci pakai sabunnya, barengkan baju yang lain, nggak masalah sekarang. Kenapa? Karena setelah dia dialiri air hilang sifatnya, suci kan ini. Suci cuman kotor aja, tapi suci. Barengkan sama baju suci yang lain, masukkan di mesin cuci, kasih sabun, selesai. Tapi ada juga mesin cuci yang agak lebih canggih itu, mereka ada pilihannya ya, mesin-mesin itu. Misalnya air dulu, setelah itu sabun, nanti terus dibilas air lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, mesin cucinya bisa bilas-bilas air kok sendiri, nggak pakai sabun. Itu juga bisa dipastikan otomatis suci kalau tiga sifatnya tadi semuanya hilang. Jadi tidak ada yang susah lah insya Allah ya dari permasalahan najis ini. Nah sekarang saya sebutkan beberapa, sebelum tanya jawab nanti ya, saya sebutkan beberapa najis sedang. Najis sedang, karena kalau najis berat sama najis ringan itu aja selesai. Ya, saya sebutkan beberapa diantaranya, misalnya bangkai. Apa sih bangkai itu? Kalau kita ngomong dalam bahasa fikih, bangkai itu semua hewan yang matinya tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Misal, kambing nyebrang nggak pakai toleh kanan kiri, ada truk lewat, jeder, disamber itu kambingnya, mati kambingnya. Ini matinya, mati kecelakaan, berarti kan tidak melalui proses penyembelihan. Kambing itu namanya bangkai. Gitu loh. Tapi kambing korban disembelih pakai baca doa, pakai pengumuman, pakai macam-macam. Sesuai dengan aturan syariat disembelih. Mati juga kambingnya. Tapi kambing yang mati melalui proses penyembelihan namanya bukan bangkai.
Bedanya apa? Kambing yang mati melalui proses penyembelihan itu suci. Tapi kambing yang mati kecelakaan tadi, itu statusnya dia bangkai, berarti hukumnya najis. Ya. Jelas ya? Nah, jadi intinya bangkai itu semua hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Kecuali memang hewannya tidak bisa disembelih. Misal, contoh ya, ada kucing disembelih mati. Ini kucingnya suci apa najis? Najis, kan tidak ada orang nyembelih kucing, ya tidak syar'i nyembelih kucing itu. Nah, iya kan? Yang bisa disembelih ya yang bisa dimakan itu aja. Orang punya piaraan singa misalnya, sudah bosan singanya disembelih. Oh, ini berarti suci Ustaz. Tidak, tetap namanya bangkai. Kenapa? Tidak ada proses penyembelihan singa di dalam syariat itu. Jelas ya? Nah, berarti ada lalat mati, nyamuk mati, laron mati, cicak mati. Ini semua namanya bangkai. Ada kadal mati di depan rumah, kecoak mati, apalagi yang mati? Semua mati, tikus mati. Yang mana ini memang bukan hewan-hewan yang bisa disembelih secara syar'i. Semuanya hukumnya bangkai, berarti semua hukumnya najis. Jelas ya? Ada enggak yang dikecualikan? Ada. Yaitu hewan-hewan yang kecil-kecil. Misal, hewan kecil itu mulai dari cicak ke bawah ukurannya. Jadi, kecoak, terus laler, laron, nyamuk. Itu kalau masuk ke dalam air dan airnya tidak berubah, masuknya tidak sengaja, airnya tetap dihukumi suci. Misal, ini kita pengajian, kan ada teh-teh semua ini. Pas mau dilihat, ada semutnya mati ternyata. Nah, jangan dibuang tehnya. Semutnya yang dikeluarkan, tehnya diminum lagi. Itu. Eman-eman loh. Nah, kita masak di rumah sayur asem. Ternyata pas mau dimakan, ada lalernya mati di situ. Jangan sayur asemnya dibuang, suaminya tidak usah dikasih tahu loh ya. Nah, ini tidak mau dimakan tetap gitu loh. Tetap tidak mau dimakan, kita yang nemu, ada lalernya. Tinggal diambil, lalernya dibuang. Kecoak sama. Masuk, tidak usah ada yang tahu orang rumah, kita yang keluarkan kecoaknya. Ini dari sisi najis dan tidak najis. Dari sisi doyan, tidak doyan bukan saya yang bahas. Dari sisi najis dan tidak najis. Keluarkan binatangnya, sisanya silahkan disikat lagi. Itu. Tapi kalau misal orang masak sayur asem, ternyata dilihat yang masuk di situ tikus mati. Ya itu jelas dibuang ya. Tapi najis lah itu. Najis sekarang. Kenapa? Yang dikecualikan itu bangkai-bangkai hewan yang kecil. Kecil itu ukurannya apa? Cicak ke bawah. Betul. Dan itu cuman ditoleransi di dalam benda-benda cair. Air, teh, kopi, apalagi sirup, madu. Kalau kemasukan bangkai hewan-hewan yang kecil itu dan tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Kecuali satu, kalau berubah. Yang kedua, kalau sengaja dimasukkan sendiri. Misal ya, ini teman saya duduk di sini, saya mau ngeprank dia ini. Mau saya kerjain, mau saya usilin dia. Minumannya tak masukin bangkai lalat. Saya yang masukin. Bukan bangkai lalatnya nyemplung sendiri di situ. Saya lalat terbang sakaratul maut masuk ke tehnya dia. Aman kalau itu. Tapi ini saya yang ambil. Saya lihat di lantai ini ada bangkai lalat. Saya ambil, saya masukkan ke teh saya. Sekarang tehnya hukumnya najis. Kenapa? Lah kok cari-cari perkara itu ngapain? Kan? Benar, itu ditoleransi, betul. Tapi kalau terjadi sendiri, bukan di iseng gitu. Kalau iseng gitu, tetap statusnya hukumnya najis. Paham ya? Nah, jadi sekarang kalau masuk kamar mandi, ternyata ada bangkai cicak, ya dikeluarkan aja selama airnya tidak berubah. Mau minum, ada laler, mati, ya dikeluarkan aja.
Kalau kata Nabi, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kita, cemplungkan dulu lalernya baru dikeluarkan. Kenapa? Karena kata Nabi di satu sayapnya itu ada penyakit, di sayap yang satunya ada obatnya. Dan lalat itu karena pintar mungkin lalat itu ya. Katanya penelitian ini dia kalau mau jatuh itu naruhnya sayap yang isinya penyakit dulu. Nah, makanya sama Nabi suruh dicelupkan sekalian, ditenggelamkan sekalian supaya sayap yang isinya penawarnya itu juga ikut masuk. Tuh. Jelas ya? Tuh, itu termasuk najis sedang. Maksudnya najis sedang. Lagi yang termasuk najis sedang itu adalah semua yang lepas dari badannya hewan, kecuali hewan yang bisa dimakan ya. Contoh. Jadi gini, semua yang lepas dari badannya hewan itu hukumnya seperti bangkainya, kecuali hewan yang bisa dimakan. Misal, saya di rumah punya kucing. Terus dia jalan di rumah, ternyata bulunya rontok di sana sih. Nah ini sekarang, berarti kan bulunya lepas dari badannya si kucing itu kan. Nah, hukum bulunya ini najis atau enggak? Tergantung. Lihat, ini kucing, kalau jadi bangkainya najis atau enggak? Najis, berarti yang lepas juga hukumnya najis. Loh Ustaz, saya melihara kucing di rumah saya najis semua, berarti bulunya rontok-rontok. Gini. Kalau sedikit, tidak apa-apa, gitu loh ya. Kalau sedikit, tidak apa-apa, ini kucing loh ya. Kalau sedikit, tidak apa-apa. Atau misal, orang sekarang kalau ngerokok pakai pipa dari gading gajah. Ada kan? Atau dari apa lagi biasanya pipa-pipa itu? Taring harimau, umpamanya ini. Saya kan tidak pengalaman juga ini ya. Pokoknya ada lah pipa-pipa yang dari anunya hewan-hewan ini. Nah sekarang ini pipa dari gading gajah. Ini najis apa suci? Nah, gajah kalau mati jadi bangkai, gajahnya najis apa suci? Najis. Berarti ini juga najis juga. Jadi kita misalnya ngerokok pakai itu, mulutnya basah, ininya masuk. Lah mulutnya najis juga sih. Ya, atau pipa dari taring harimau umpamanya. Ada mungkin ya? Ada nih pengalaman yang pipa dari taring harimau. Nah, harimau ini kalau mati dia, insyaallah husnul khotimah. Kalau mati si harimau ini bangkainya najis atau suci? Najis, berarti taringnya ini juga najis. Jadi sholat sambil ngantongi pipa dari taring harimau, sholat sambil ngantongi pipa dari gading gajah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat sambil membawa najis. Nah, kalau mau ngerokok yang normal lah gitu aja. Nah, tangannya ya mesti komplit. Ya mesti bisa jepit rokok, jepitan aja gitu loh ya. Atau pakai vape yang sudah ada dari gading gajah kan tidak ada tuh. Vape dari gading gajah, sudah usah cari resiko lah gitu. Mau lebih bagus lagi ya berhenti merokok kalau mau. Ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa juga. Itu ya. Nah, jadi selain hewan-hewan yang bisa dimakan, itu yang lepas dari badannya disesuaikan dengan hukum bangkainya. Nah, sekali lagi, yang termasuk najis sedang, darah. Darah itu termasuk najis sedang, kecuali darah yang sedikit. Darah yang sedikit kalau kena baju, itu masih ditoleransi. Tapi sedikit, tidak banyak ya. Kalau sedikit kena baju, masih ditoleransi. Terus misalnya muntah. Muntah itu najis. Ya, muntah itu karena dia keluar dari dalam perut, yang mana itu sudah dicerna dan lain sebagainya. Kok dia keluar lagi, sekarang muntah ini hukumnya najis. Ya, muntahannya itu hukumnya najis. Nah, itu juga hukumnya najis. Ya. Dan lain sebagainya. Tuh. Jadi yang najis itu aja. Cara menyucikannya juga cuman seperti yang tadi udah kita jelaskan. Kalau najis berat dibilas 7 kali, dicampur salah satunya dengan tanah. Kalau najis ringan cukup diperciki air. Yang penting semua area najisnya tertutup percikan air. Kalau najisnya najis sedang, hilangkan dulu
zat najisnya, setelah itu disiram air sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Itu aja. Ya. Itu najis begitu tuh. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Air liur, nah, ini penting juga. Air liur itu najis enggak? Tergantung. Ini banyak tergantungnya ya kalau taklim ini. Gini, air liur itu ada kalanya keluar dari dalam perut, ada kalanya enggak. Saya kasih yang gampang aja ya. Gampangnya gini. Kalau orang tidur, posisi kepala lebih rendah dari perut. Misalnya ini kasur, kepalanya gantung gini tidur. Berarti kan perutnya lebih tinggi dari kepalanya. Ini biasanya air liur yang keluar itu dari dalam perut. Berarti najis. Tapi kalau orang tidurnya rata atau kepalanya lebih tinggi dari perut, air liurnya ini bukan dari perut, jadi suci. Nah, ada nggak ciri-ciri air liur yang keluar dari perut dan najis itu? Ada. Biasanya warnanya agak kuning-kuning, terus baunya biasanya lebih istimewa dari air liur yang lain, ya, karena dia berasal dari tempat yang istimewa, baunya juga lebih berkualitas biasanya. Tuh. Tapi selain itu air liur aman aja. Kita bangun, ya Allah, ini saya air liur saya keluarnya dari perut apa enggak ya? Ragu kan berarti? Suci. Terus, ya. Tak cium ya tidak ada baunya, warnanya sudah nyaru sama kasur, sudah jadi peta Sumatera, peta Kalimantan, peta Papua, itu peta semua kasur di sini. Terus ini sudah tidak ada baunya lagi, dicium sudah tidak bisa dibedakan ini baunya bau keras apa enggak. Berarti ini keluarnya dari mana tadi ya? Suci. Selesai. Terus repot-repot ya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau keluar dari kamar kecil, itu suka sarungnya itu diciprati air. Kenapa? Jadi kalau nanti mau was-was itu nggak jadi. Nah, masa kayak ada yang keluar lagi ya. Terus dilihat sarungnya, loh kok basah sarung saya? Kan tadi tak ciprati air. Jadi ini air cipratan apa air kencing yang keluar lagi ya? Ragu kan? Suci. Ya, kok saya kok kita? Saya nggak perlu was-was kita. Selama panjang diri itu keuntungannya main project dia kan kalau dia harus mandi hanya orang itu cuma ngepek itu apa tidak resiko. Nah ini resiko mungkin iya, tapi apakah kita yakin itu terciprat? Nah, tapi selama tidak yakin aman aja. Belum lagi ya, termasuk yang ditoleransi itu najis yang tidak tertangkap mata. Sekarang percikannya air kencing itu kan tidak tertangkap mata itu. Kecuali kita punya mata super loh ya. Kita punya mata super bisa lihat percikan kecil-kecil. Tapi ala kulli hal itu tidak selama kita tidak yakin ya aman aja. Biasanya orang biasanya orang tidak tahu. Tapi yang jelas saat itu kita yakin tidak ini terkena cipratan? Tidak, aman. Berarti tidak najis. Pokoknya najis harus yakin. Harus yakin. Jangan was-was. Kalau was-was capek sendiri kan. Aman aja. Ya. Telur ini juga. Telur itu gini. Kalau telurnya keluar dari hewan itu dalam posisi masih gini aja lah gampangnya, telur dari hewan apapun selama dia bentuknya itu masih keras kayak kita beli telur di warung-warung ini, itu namanya mutanajis, bukan najis. Bedanya apa mutanajis sama najis? Kalau najis itu bendanya najis, kalau mutanajis benda suci kena najis, namanya mutanajis, berarti bisa disucikan. Misalnya ya, air kencing itu najis apa mutanajis? Najis. Karena bisa enggak air kencingnya ini mau saya jadikan suci lagi? Bisa enggak? Sampai kiamat enggak bisa. Tapi kalau baju kena kencing, sekarang bajunya mau saya sucikan bisa? Bisa, berarti bajunya namanya mutanajis. Telur itu mutanajis. Jadi kalau misalnya ada telur ternyata ada kotorannya dan lain sebagainya, cuci aja selesai.
Kecuali kalau telurnya itu kayak sudah mau menetas misalnya. Jadi sudah ini apa ya, sudah kayak mau jadi gitu yang di dalamnya ini. Nah, itu biasanya berisiko. Ulama bilang, ada ulama yang mengatakan itu sudah mulai masuk kategori bangkai jadi. Tapi kalau selama enggak, ini masih keras seperti kita beli telur-telur di warung-warung ini, masih ada kotorannya, masih ada anunya, cuci aja. Selesai. Dalamnya gimana? Yang najis kan luarnya. Saya pakai peci saya kejatuhan kotoran hewan. Rambut saya najis enggak? Nah, kalau enggak kena kan enggak najis kan? Ya najis ininya aja. Selama enggak sampai ke sini, aman aja kan berarti. Telur itu gitu. Yang kotor kan cangkangnya. Bersihin aja cangkang. Enggak mau usah repot saya bersih-bersihkan. Langsung tak pecah aja. Ya selama kotorannya enggak kena ke dalam telurnya aman aja. Kopi luwak. Kopi luwak itu kan luwak makan biji kopi terus dia buang air. Masih bentuknya kan biji-biji itu. Nah, itu kalau bijinya masih keras, berarti kan tidak tercerna di perutnya si luwak itu. Masih keras, benar-benar kayak masih biji kopi. Tinggal dicuci, mau dibikin kopi, monggo silakan. Boleh aja. Dan kopi luwak kayaknya rata-rata gitu semua cara anunya. Ya. Ada lagi? Bu Ibu aman ini? Madhi, wadi, kemarin kita sudah bahas ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Mani suci. Wadi sama madhi najis. Ya. Najisnya najis berat, ringan apa sedang? Sedang. Ya, sedang. Kecuali maninya anjing sama maninya babi, berat itu. Pokoknya semua yang berkaitan sama anjing dan babi berat semua. Kesiannya sebetulnya, tapi ya sudah takdirnya dia. Kita doakan aja, mudah-mudahan dia kuat menjalani takdirnya. Terus apa lagi? Ya semua najis, selain itu dia najis sedang. Buang air besar, buang air kecil, darah nyamuk najis. Karena darah najis. Bangkai nyamuknya kalau kena baju najis. Tinggal cuci. Najis. Jadi bangkai-bangkai yang kecil itu dikecualikan hanya di benda-benda cair saja ya. Tapi di baju enggak, di badan enggak. Misalnya kita sholat, ternyata selesai sholat kita lihat di baju kita ada bangkai lalat misalnya. Berarti sholatnya enggak sah. Kenapa? Bangkai lalat di baju itu enggak dimaafkan, dia tetap hukumnya najis. Dia hanya dimaafkan di benda-benda cair. Jelas enggak ini? Paham ya insyaallah ya? Apa kecepatan? Enggak? Enggak ya? Najis aman ya insyaallah ya? Nanti ini ada pertanyaan apa keinget minggu depan, bulan depan kita tanyakan lagi loh ya. Jangan lupa. Mari. Sama seperti membersihkan najis yang lain. Mandinya lah. Sudah. Ya, semua najis gitu semua cara bersih. Semuanya caranya. Nak mandi, nak wadi, semua. Anak ngompol di spray. Ya cara bersihnya sama. Bersihkan anunya. Siram aja. Yang penting hilang bau, rasa, warna. Yes. Gitu. Ada lagi? Aman insyaallah ya. Nanti insyaallah kalau saya ingat apa yang belum disampaikan nanti pertemuan berikutnya insyaallah kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga insyaallah kesempatan berikutnya kita tanyakan juga. Yang penting mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini juga bisa mengobati was-wasnya siapapun yang was-was di antara kita.
Ada mudah-mudahan juga ini jadi ilmu yang manfaat insyaallah. Nah, bisa dipraktekkan dan dengan mudah bisa kita praktekkan juga insyaallah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki dan insyaallah kelak diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.